liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Dengan caranya kita menyukurinya, yaitu belajar bersama-sama menimba ilmu, atau kita membahas ilmu Al-Quran dan hadis. Pada malam hari ini diterangkannya ayat Al-Quran tentang kesempurnaan Islam, yaitu umat Islam. Sadar atau tidak sadar bahwa kita manusia makhluknya Allah, yaitu makhluk yang sempurna. Dan Islam itu jatuh pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terancang sebelum adanya manusia. Karena adanya Islam, artinya di situ karena adanya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu adalah awalnya manusia dilahirkan atau dijadikannya makhluk manusia karena adanya baginda Rasulullah. Kalau orang yang diciptakan dari tanah, yang dari tanah awalnya yaitu Nabi Adam. Tapi adanya manusia, adanya Nabi Adam dan sampai ke sini karena adanya baginda Rasulullah. Dan sudah terbukti bahwa umat yang terbaik, yaitu umatnya baginda Rasulullah. Karena apa? Karena diturunkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyempurnaan semua dari hal yang baik. Banyak orang yang tidak memahami bahwa agama Islam itu katanya ada yang mengatakan agama yang tidak sempurna, itu salah kaprah. Yang dibawakan baginda Rasulullah yaitu agama Islam. Baginda Rasulullah itu manusia yang sempurna, yang dibawakan oleh baginda Rasulullah itu semuanya terbaik. Di antara nabi-nabi yang lain, Anda harus tahu baginda Rasulullah tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Contoh-contoh daripada nabi yang lain itu ada, bukan kesalahan, menurut saya sih itu kekhilafan. Mungkin karena kesel atau bagaimana, sehingga meminta apa yang membuat jadinya aman. Justru baginda Rasulullah
menjaga umatnya supaya selamat dari api neraka. Diturunkannya baginda Rasulullah yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah yaitu adalah yang terbaik, karena datangnya itu langsung dari Allah. Kitab yang paling lengkap, yang paling sempurna menjadikan argumentasi kehidupan, menjadikan argumentasi untuk pemberitahuan, yaitu kitabnya yaitu adalah kitab Al-Quran. Dari hal yang kecil sampai yang kecil sekali, dari hal yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, semuanya itu ada di Al-Quran. Karena kitanya banyak yang tidak paham dan tidak mengerti dan tidak mentaati, jadi banyak orang yang ngerasanya dirinya itu pinter, akhirnya merasa bisa dan meminteri, akhirnya jadi kepleset ucapannya. Ada salah satunya yang merasa dirinya itu adalah orang-orang yang dikatakan orang mengerti, bahwa orang yang mati itu bisa dipanggil dalam suatu kejadian-kejadian yang ada di luaran sana. Untuk membuktikan kejadian itu caranya dipanggil. Itu yang dipanggil bukan roh. Itu yang dipanggil adalah korin yang pernah bersemayam pada orang yang dibunuh. Dikorek informasinya, tapi hati-hati. Yang namanya kalau jin itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang ahli ibadah dan ada yang tidak ahli ibadah. Contoh, jin tersebut masuk, ditanyain, nih saya panggilkan orang yang kamu bunuh. Dipanggil, dimasukkan ke orang tersebut, itu bukan orang yang sudah mati, tapi itu jin yang dipanggil, yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Awas, hati-hati. Kalau kalimatnya seperti itu terus orang itu menjadi yakin dan meyakini, maka hatinya sudah rusak. Berarti orang itu sudah menyebarkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Kelihatannya bagus tapi memusyrikan. Ada yang mengatakan ini bisa, di dalam agama itu tidak boleh. Contohnya, kita mempublikasikan sesuatu yang hal yang gaib, tapi seakan-akan dijadikan nyata. Apakah semua orang itu tahu tentang hal gaib? Belum tentu semuanya paham. Salah satunya contoh begini. Di sini ada jin, di sini ada ini makhluk yang hebat, yang itu yang membahayakan, kalimatnya bisa menjadikan musyrik orang lain. Kenapa? Di situ ada jin, di situ ada dedemit, ada apa? Nggak usah dikatakan di dalam agama apapun. Apakah orang itu di dalam umum dikatakan apa, mengatakan bahwa orang itu adalah kena santet, nah itu tidak boleh di dalam agama. Maknanya orang yang kena sakit mudarat itu boleh dibicarakan dengan kalangan sendiri atau orang yang ahlinya, tapi bukan dipertontonkan. Kalau nanti dipertontonkan, akhirnya timbul fitnah. Contoh, dalam salah satu kampung itu ada orang yang masuk disiarkan, lalu diobati.
dan bilang ini kena dukun. Akhirnya orang yang di kampung itu ada salah satunya yang melihat dan tahu siapa yang lagi diobati, maka tersebarlah yaitu pemikiran negatif. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, akhirnya tahu bahwa orang tersebut kena santet atau kena dukun. Nah, itulah timbul fitnah. Siapa yang nyantet? Siapa yang berbuat keji seperti itu? Yang dikhawatirkan akan menuduh orang lain yang tidak salah jadi salah. Kalau orang yang tidak mengerti lalu menuduh orang yang tidak berbuat, walaupun orang itu berbuat menyuruh dukun untuk nyantet orang itu, dan tidak ada buktinya kalau bab gaib, bisa nggak orang yang tadi dituduh itu walaupun dia pernah menyuruh dukun, lalu orang itu menuntut ke kepolisian? Bisa, karena dianggapnya takutnya laporan kebohongan, membuat menjelekkan nama baik. Karena kepolisian itu berbicara dengan fakta. Terkecuali kalau kepolisiannya itu teman-teman kita yang menjadi polisi itu adalah orang-orang yang terlatih dengan bab ilmu ghaibiyah, ya bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya akhirnya dengan bahasanya mencemarkan nama baik. Lah itulah timbul fitnahnya. Makanya di dalam agama itu tidak boleh. Kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umat yang paling bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. NTKB kita semua itu adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena adanya siapa? Karena adanya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu menjelaskan mana yang baik dan mana yang tidak baik itu tahu. Dan kita pun sadar pasti kita juga mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila ada orang yang tidak baik, maka kita pun sadar dan mengerti. Maka di sini diterangkan perintahnya umatnya baginda Rasulullah untuk menyadarkan siapapun yang berbuat jelek, yaitu diberitahu untuk menjadi berbuat yang baik dan menyarankan untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Apapun perbuatan yang tidak baik itu disarankan untuk yang tidak baik itu untuk dihindari. Kalau dulu zaman jahiliyah beda. Karena di arakannya itu tidak seperti itu. Zaman jahiliyah sebelum ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya asal-asalan. Baiknya itu versi-versi mereka. Tapi dengan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberikan pengertian kepada umatnya dengan caranya mengajarkan dengan adab akhlaknya yang mulia, maka orang itu mengerti apa yang jadi
perintahnya baginda Rasulullah.